Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sungguh satu sukacita ketika kita senantiasa haus dan rindu merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang terambil dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, menjadi orang yang besar dan terkemuka mungkin menjadi kerinduan kebanyakan orang. Berbagai cara dilakukan orang supaya menjadi orang yang besar dan terkemuka. Tampaknya kedua murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, tidak luput dari keinginan untuk menjadi orang yang besar. Hal ini terungkap ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mungkin mereka berpikir bahwa di Yerusalem Yesus akan mendirikan kerajaannya dan Yesus akan menjadi raja, sehingga mereka berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Dari pernyataan mereka ini terlihat apa artinya menjadi besar. Menurut mereka, orang yang besar adalah orang yang memiliki jabatan atau posisi tertentu. Namun kita melihat Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Yesus berkata, kebesaran dan kemuliaan harus ditempuh dengan jalan penderitaan. Dan hal ini diumpamakan oleh Yesus dengan istilah meminum cawan dan dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, menjadi terbesar dalam konsep Yesus adalah menjadi pelayan atau hamba. Status kita adalah hamba dan kita tidak punya hak apapun dalam diri kita. Hamba adalah orang yang bekerja lebih keras daripada orang lain. Hamba adalah orang yang bisa menyenangkan hati tuannya. Hamba adalah orang yang rajin bekerja, bukan ketika dilihat oleh tuannya, tetapi hamba adalah orang yang melakukan seluruh tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Lukas 12 ayat 43 berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dunia mengejar pangkat, posisi, jabatan, uang demi menjadi terbesar, tetapi Yesus justru sebaliknya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita orang percaya, mari kita memiliki hati hamba. Saya akan baca ayat 43 sampai 44 berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah menerima kasih karunia Allah yang besar, maka ia akan tahu, dia akan berikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun ladang yang ia sedang masuki, disitulah dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, lewat renungan pada hari ini, jadilah pribadi yang melayani Tuhan dan jadilah pribadi yang taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang besar dalam pemandangan Tuhan. Karena
Tuhan berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Kiranya kita menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada, karena kasih-Nya besar atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.